Mengapa di sebagian masjid atau musola ketika tarawihnya 20 rakaat, witir 3 rakaat diganti dengan sholat qiyamul Ramadan dengan sholat sunnah berjumlah 8 rakaat, biasanya akan langsung ditentang secara keras. Biasanya tidak akan disetujui oleh pengelola musola atau masjid tersebut, tanpa mengatasnamakan ormas manapun, okay? Jadi mengapa kok ketika urusan sholat sunnah 20 rakaat diganti menjadi 8, banyak yang kemudian merespon secara protes atau tidak setuju. Padahal kalau jujur-jujuran dibilang sholat sunnah tarawih itu hukumnya sunnah ataukah wajib? Namanya saja sholat sunnah, maka jelas hukumnya sunnah. Yang aslinya seseorang misal melaksanakan di masjid musolanya, baik dia 8 atau 20 atau berapapun, itu merupakan suatu kebaikan. Tidak dilakukan 20, tidak dilakukan 8 pun tidak berdosa juga, statusnya sunnah, bukan kewajiban, bukan keharusan. Namun banyak yang kemudian tasyaddud atau memperlakukan aturan secara ketat, memprotes secara keras jika yang mereka anggap sebagai tradisi atau ciri utama dari masjid dan musholanya mereka, organisasinya mereka itu dirubah. Jadi menganggap seolah itu adalah wajah atau substansi dari masjid atau ormas mereka. 20 kok diganti jadi 8, atau yang 8 kok diganti menjadi 20. Itu banyak yang protes biasanya. Akan tetapi mestinya kita luruskan bahwa di ormas kami, di ormas kita Nahdlatul Ulama, peninggalan dari para kiai, dari para masyayikh, Kiai Hasyim Asy'ari misalnya, beliau sebetulnya menitik beratkan, beliau sebetulnya meninggalkan Nahdlatul Ulama ini bagi jamaah, bagi umat Islam terutama di Indonesia, yang beliau titik beratkan sebagai substansi mestinya adalah akidahnya, ciri khas, ciri inti pokok yang enggak boleh enggak dari NU mestinya adalah mempelajari, meyakini, dan juga mengajarkan, mensyiarkan tentang sifat-sifat Allah yang biasa kita dengar dengan sebutan Allah wujud, qidam, baqa, sampai kepada misal mutakalliman, sifat mutakalliman. Sampai sekarang, sampai zaman modern sekarang ini, berlalu NU 1 abad, masih banyak dikumandangkan, masih banyak orang yang hafal lantunan pengajaran semacam itu. Namun kalau ditanya lebih mendalam, banyak kita jumpai, bukan cuma 1, 2, 10, 20, bukan ratusan. Kita jumpai mungkin sudah ratusan. Ketika kita ajak ngobrol lebih dalam, wujud apa penjelasannya, bukan terjemahannya, bukan cuma sekedar hafal lafalnya, terjemahannya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, namun maksudnya apa ini, muradnya itu apa, penjelasan yang mesti dipahami, yang mesti diyakini dari sifat Allah Ta'ala tersebut apa, syarahnya bagaimana gitu loh. Syarahnya, kalau cuma sekedar hafal syair atau lafal-lafalnya, penerjemahannya, itu
level, kata guru saya, level pengajaran untuk anak-anak balita atau anak-anak PAUD ya. Yang belum bisa mikir lah itu disuruh ngafal-ngafalin. Nah ini sudah kelas universitas, sudah kelas kuliah ya. Kok cuma dikasih materi pelajaran hafal dan cuma terjemahnya doang tanpa dipelajari lebih mendalam, ini syarahnya bagaimana, apa yang mesti diyakini tentang sifat-sifat Allah tersebut. Ini bagaimana pengajaran di ormas kita ini kok banyak kami jumpai secara pribadi, bukan cuma 1, 2, 10 bukan ya. Kami jumpai ya insya Allah sudah mencapai 100 orang lebih ya, orang yang nasibnya itu kondisi pendidikan atau pengetahuannya semacam itu tadi, hanya sekedar hafal B udah untung hafal. Maksudnya banyak kita jumpai juga hafal aja kagak gitu loh ya, hafal aja kagak, cuma keinget oh ya dulu pernah belajar gitu doang. Itu yang memprihatinkan banget ya. Pikir saya daripada memperjuangkan atau memusingkan urusan tadi 20 rakaat apa 8 rakaat, ya mestinya yang ditasyaddud, yang diperketat, yang kita prihatinkan, yang kita cerewetin mestinya ya urusan yang menurut para kiai sepuh, para founder atau pendiri dari Nahdlatul Ulama tersebut adalah ilmu atau materi yang fardu ain, yang enggak boleh enggak, yang mestinya dijadikan sebagai wajah NU, yang mestinya dijadikan sebagai pokok dari NU, yang enggak boleh sampai enggak tahu gitu ya. Itu tadi ilmu tentang bagaimana sahnya Islam dan iman seseorang. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, bagaimana penjelasannya. Itu tentang Allah, wujud, qidam, baqa, bahwa para nabi, para rasul bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, bahwa malaikat semuanya bersifat maksum, bahwa kitab-kitab suci, kitab samawi adalah wahyu Allah, kalam Allah, benar isinya tanpa diragukan lagi, bahwa iman kepada qadha dan qadar, meyakini satu-satunya pencipta, satu-satunya zat yang mentakdirkan seluruh peristiwa hanyalah Allah, meyakini bahwa takdir dan ketentuan Allah mustahil berubah atau berganti, karena kalau yang namanya berubah atau berganti itu sifat ciri dari makhluknya. Misal seperti itu, yang dijadikan sebagai bahan untuk pengkaderan, bukan hanya yel-yel, bukan hanya yel-yel dihafal, diterjemah, terus penyampaian ala kadarnya apa adanya, tapi betul-betul pengkaderan, betul-betul menyadari ini adalah mempersiapkan generasi penerus, bukan hanya sekedar formalitas. Oh, materinya sudah hadir. Oh, siswa-siswi sudah belajar. Paham apa tidak? Serahkan kepada Allah. Ya nggih, serahkan kepada Allah. Kita tawakal. Namun usaha kita kan mestinya maksimal. Tidak hanya sekedar formalitas, nggih. Ya, al-akhirah amamana jami'an. Kita semua akan pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak, yang menjadi tanggung jawab kita semua dari setiap tanggung jawab yang kita pikul ya. Al-akhirah amamana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.